Nah, tahu nggak sih, ternyata pada tanggal 26 Mei 2025 silam, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia melalui kapal pengawas Hiu 16 berhasil mengamankan 2 buah kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan pencurian ikan secara ilegal di wilayah perairan Selat Malaka. Masalah utama yang ditimbulkan dalam kasus ini adalah bagaimana mereka melakukan penangkapan ikan secara ilegal melibatkan alat tangkap ikan terlarang jenis pukat harimau yang merusak ekosistem laut kita. Serta diungkapkan fakta bahwasanya seluruh awak kapal merupakan warga negara Indonesia yang bekerja secara tidak prosedural. Tindakan tegas ini tidak hanya menyelamatkan negara dari potensi kerugian sebesar 19,9 miliar saja, namun menjadi langkah nyata bahwasanya Indonesia benar-benar serius dalam memelihara dan juga melindungi keberlanjutan ekosistem laut kita, juga sumber daya laut dari penangkapan ikan secara ilegal. Nah, lalu kita masuk ke sanksi hukum bagi pelaku illegal fishing di wilayah Indonesia. Nah, jadi sanksi hukum ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi pasal yang pertama yang berlaku nih, yaitu pasal 93 atau pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Perikanan. Bahwasanya penangkapan ikan tanpa surat izin tuh bisa dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 20 miliar rupiah. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan pasal 76A Undang-Undang Perikanan, bahwasanya benda atau alat yang digunakan dalam tindak pidana perikanan itu termasuk kapal ikan asing itu dapat dirampas untuk negara atau bahkan dimusnahkan atau ditenggelamkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Nah, yang ketiga nih, yaitu jika dalam penangkapan ditemukan bahwasanya kapal tersebut menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan, seperti troll atau pukat harimau, maka berlaku pasal 85, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, masih ada satu lagi nih, yaitu sanksi administratif. Nah, selain sanksi pidana, pemerintah melalui KKP juga dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan dokumen perizinan jika ada. Yang kedua, dia bisa masuk ke daftar hitam atau blacklist kegiatan perikanan di wilayah Indonesia. Sebagai langkah penyelesaian jangka panjang, maka Kementerian Kelautan Indonesia mengintegrasikan hasil penangkapan ini ke dalam penguatan strategi Smart Ocean Management. Ini melibatkan penggunaan teknologi berbasis satelit untuk menutup celah-celah titik rawan Selat Malaka. Selain itu, penyelesaian di tingkat akar rumput diarahkan pada pemberian bantuan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan dan akses modal bagi para nelayan. Dan juga dengan meningkatkan standar hidup dan pendapatan nelayan melalui program ekonomi produktif. Pemerintah berupaya menghilangkan insentif bagi WNI untuk bekerja di kapal asing secara ilegal. Pendekatan ini memastikan bahwa penyelesaian kasus tidak terhenti pada penangkapan fisik semata, melainkan dapat menyentuh akar permasalahannya, sehingga sumber daya kelautan nasional dapat terus bermanfaat secara berkelanjutan. Nah, untuk kondisinya sekarang, memasuki bulan Februari 2026, kasus tersebut telah mencapai kekuatan hukum yang tetap, di mana aset yang disita berupa kapal kini dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan perikanan dan juga memperkuat pemberdayaan nelayan lokal melalui skema hibah yang produktif. Para awak kapal yang berasal dari Indonesia di sini dijelaskan telah menjalani proses rehabilitasi, pembinaan dan juga pemulangan. Yang dimana ini menjadi titik balik ataupun momentum bagi pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat pengawasan penyaluran tenaga kerja ilegal terhadap kapal asing. Saat ini, Kementerian Perikanan dan juga Kelautan ataupun KKP terus melakukan perketatatan penjagaan di perbatasan melalui integrasi teknologi satelit
dan juga kebijakan penangkapan ikan yang terukur guna untuk memastikan ekosistem Selat Malaka tetap pulih dari penangkapan alat tangkap secara ilegal ataupun terlarang untuk menjamin kedaulatan Laut Indonesia tetap terjaga. Kasus yang kedua kami angkat adalah kasus cybercrime. Cybercrime merupakan sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok yang terjadi di media sosial. Pada kesempatan ini kami akan mengambil contoh dari kasus mahasiswi ITB yang dianggap telah melanggar hukum UU ITE karena menyebarkan meme yang tidak senonoh. Kasus ini bermula ketika mahasiswi ITB menyebarkan meme di media sosial yang menampilkan wajah dari Presiden Prabowo Subianto dan juga mantan Presiden RI ke-7 yaitu Joko Widodo sedang melakukan hal yang tidak senonoh. Indikasi dari postingannya adalah untuk menjelekkan kedua pihak. Unggahan tersebut akhirnya viral di media sosial dan dianggap telah melanggar hukum UU ITE, sehingga kepolisian RI menetapkan mahasiswi ini sebagai tersangka. Kasus ini merupakan termasuk dalam kasus cybercrime karena terjadi di media sosial atau ruang digital. Masalah utamanya adalah penyalahgunaan dari media sosial untuk menyebarkan konten yang dianggap tidak senonoh dan melanggar hukum. Walaupun setiap warga negara memiliki kebebasan dalam berekspresi, tentunya hal tersebut tetap terikat oleh hukum yang berlaku. Kasus ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran terhadap hukum dan etika dalam bermedia sosial dapat menyebabkan masalah serius. Jadi inti masalahnya adalah penyalahgunaan media sosial dan kurangnya kesadaran terhadap etika dalam bermedia sosial dapat menyebabkan kasus ataupun masalah yang serius di kehidupan nyata. Mahasiswa ITB berinisial SSS yang mengunggah meme wajah Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Nah, jadi ada dua pasal yang berlaku nih dalam kasus ini, yaitu pasal 35 contoh pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang manipulasi data. Jadi ini adalah pasal dengan ancaman hukuman paling berat dalam kasus tersebut. Nah, pasal ini itu mengatur tentang tindakan manipulasi informasi atau dokumen elektronik agar seolah-olah menjadi data yang autentik. Nah, sanksi pidananya itu yang pertama, itu penjara paling lama 12 tahun dan sanksi denda paling banyak 12 miliar rupiah. Nah, yang kedua yaitu pasal 27 ayat 1, contoh pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu tentang kesusilaan. Nah, jadi pasal ini tuh digunakan jika konten atau meme yang diunggah tuh dianggap memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, sanksi pidananya itu penjara paling lama 6 tahun dan sanksi dendanya paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi di sini aku ingin menjelaskan tentang bagaimana caranya menyelesaikan kasus cybercrime. Dan dari kasus yang kita ambil yaitu seorang mahasiswa ITB yang membuat meme tentang presiden kita yaitu Prabowo dan mantan presiden kita yaitu Jokowi. Jadi aku ingin menjelaskan bagaimana caranya. Yang pertama itu proses hukum dan restoratif justice. Kasus-kasus yang diproses oleh aparat dan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE melalui penyelidikan hingga persidangan. Namun, jika kasus itu memungkinkan dapat ditempuh oleh jalur restoratif justice atau biasanya mediasi untuk penyelesaian secara damai. Nah, yang kedua itu pembinaan dan peningkatan literasi digital. Selain hukuman, dilakukan pembinaan serta edukasi kepada pelaku dan masyarakat agar lebih memahami etika dalam bermedia sosial dan batasan hukum dalam berekspresi di dalam dunia digital. Nah, yang ketiga itu pengawasan dan penghapusan konten. Pemerintah dan platform media sosial dapat mengawasi serta menghapus konten yang melanggar hukum, gunanya untuk mencegah penyebaran lebih luas dan mengurangi dampak negatif. Nah teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi terbaru kasus mahasiswa Institut Teknologi Bandung pembuat meme Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo. Jadi saat ini mahasiswa Institut Teknologi Bandung ini berinisial SSS masih berstatus tersangka. Namun dia sudah tidak ditahan di rutan polisi. Penahanannya ditangguhkan setelah ada permohonan dari keluarga, kuasa hukum dan juga pihak kampus
yang artinya dia boleh pulang dan beraktivitas terbatas, tapi wajib mengikuti proses hukum dan bisa dipanggil kapan saja oleh penyidik. Sampai sekarang, tidak ada laporan resmi bahwa kasus ini sudah dihentikan dan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan ia bebas atau bersalah. Nah, jadi kesimpulannya dia tuh tidak dipenjara, tapi belum bebas secara hukum dan kasusnya masih berjalan sampai sekarang.